Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini merupakan eh, beberapa rumus-rumus yang bisa teman-teman gunakan dalam percakapan. Ya, misalkan dalam jual beli sendiri, ya. Kalau kita kiroah itu buka bacaan, ya. Maka kita qawaid, buku tentang qawaid atau kaidah-kaidah. Kemudian urid tobakal bait, butiran telur, ya, atau hidangan telur. Urid al batal milha, batul milhi, sebungkus garam, seperti itu. Semuanya memiliki makna-makna, memiliki makna yang berbeda, ya. Namun jika digabungkan itu juga menghasilkan makna yang berbeda. Yang jelas ada kesinambungan antara uh, makna dari mufradat pertama dan makna dari mufradat kedua, seperti kitabul kiroah. Nah, kitabun saja itu memiliki makna, ya, artinya buku. Al kiroah itu artinya bacaan, ya. Idan lau kitabul kiroah berarti buku bacaan, ya. Sama halnya seperti di kalimat-kalimat di bawahnya, ya. Bikam artinya berapa, ya. Bikam al komis maksudnya berapa kemeja, ini lebih ke berapa harganya, ya. Gampangnya bikam saman al komis, bikam asaman minal komis, begitu. Cuman ada yang mahdub bikamil komis, nah seperti itu. Bikamil komis. Nah, kalau orang Arab biasanya bicara tidak seperti kam saman al komis, bukan seperti itu. Bikamil komis, bikamil saub, bikamil kitab, seperti itu. Itu sudah uh, kalau dalam istilah jual beli itu sudah apa, dimaknai dengan harga. Berapa sih harga kemeja, berapa sih harga gaun, berapa sih harga buku, ya, seperti itu. Bikam saman al bikamil al mujam, berapa harga kamus, seperti itu, ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari tentang sambungan-sambungan kata yang tiap katanya itu memiliki makna yang berbeda. Namun jika digabungkan itu juga ada korelasi dan menimbulkan makna yang berbeda pula. Ya, semua ini mengantarkan teman-teman kepada mungkin beberapa percakapan atau pertanyaan yang bisa teman-teman tuturkan dalam keseharian. Contoh nanti juga dalam keseharian jual beli, dalam belanja atau atas sawuk tadi. Nah, itu. Nah, nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang al-qiraah, ya. Al-qiraah membaca teks atau sebuah narasi konteks yang ada dalam modul ini. Kemudian juga pasti, ya, ya, kalau di kelas al-mustawa al-awal, ya, saya sering mengucapkan bahwa umumnya dalam sebuah ujian, ya, ujian bahasa Arab itu ada soal-soal yang berkaitan dengan asima'ah, tentang mendengar. Nah, tentang mendengar itu biasanya kita disuguhkan dengan atau disuguhkan dengan suara melalui video, ya. Kemudian kita menjawab soal-soal tersebut sesuai dengan apa yang kita pahami atau apa yang kita dengar melalui suara tersebut. Kemudian juga ada alkitabah tentang tulisan, ya.
mungkin tulisan itu berkaitan juga dengan al-mufradat awil kalimah al-arabiyah, berkaitan dengan kosakata dan kalimat-kalimat berbahasa Arab, ya. Kita dan juga berkaitan dengan susunan kalimat, ya. Contoh seperti saya tadi melafadzkan komisun. Komisun itu artinya kemeja. Nah, teman-teman harus mengetahui, harus bisa mengetahui tulisan, bagaimana tulisan komisun dalam berbahasa Arab. Nah, atau ada kalimat, susunan kalimat yang tidak apa namanya, tidak sesuai atau tidak tertata, atau secara kaidah bahasa Arab itu salah, belum sesuai, itu ada susunan. Misalkan hada urid kolamun, seperti itu kan belum tertata. Jadi seperti apa? Hada urid al kolam. Jadi kita dituntut untuk membenarkan kalimat tersebut. Nah, asohi seperti apa? Uridu hadal kolam. Saya mau pena ini, bukan ini saya mau pena. Ini saya mau pena. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Alkitab itu tentang kita asimah tadi kita mendengarkan tentang apa yang dilafatkan, entah itu berdasarkan video. Kemudian Alkitabah itu lebih ke tarkibul jumal, tentang penyusunan kalimat yang baik dan benar. Kemudian Al-Qiraah. Nah, Al-Qiraah itu kita membaca dan menemukan topik-topik penting, atau kalau dalam konteksnya itu intisari, ya, intisari yang penting, ya. Dalam sebuah narasi Arab itu pasti ada yang namanya sebuah informasi yang ingin disampaikan, ya, yang ingin disampaikan kepada al-qari, kepada pembaca. Nah, biasanya kalau dalam soal-soal itu, dalam konteks narasi itu, kita poin utama, modal utama kita untuk bisa memahami teks itu adalah apa? Selain mengetahui kalimat-kalimat itu, juga kita bisa mengambil kesimpulan. Di sini ada beberapa percakapan yang mengacu kepada bahwa di sini ada beberapa macam kemeja, warna-warna kemeja, ya. Ini saya tunjukkan. Hada komisun abyadun, wahada komisun asfarun, wahada komisun ahmarun. Nah, cara tidak langsung dalam teks ini menyampaikan beberapa warna-warna dari macam-macam kemeja. Nah, itu salah satu poin penting yang dapat diambil dari apa? Al-Qiraah, ya, dari bacaan. Dan biasanya setelah ada teks yang telah kita baca, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Nah, maka dari itu pentingnya dari Al-Qiraah, fahmul qiraah. Kita harus memahami dulu. Tidak paham itu Al-Qiraah. Apabila teman-teman bisa memahami bacaan tersebut, pastinya teman-teman bisa menjawab atau mengambil kesimpulan dari teks yang teman-teman baca. Contoh, akan saya baca dulu ya, nanti akan saya maknai. Rosid yadhabu ila suq. Ya. Rosid itu nama orang. Ya. Orang. Rosid yadhabu ila suq. Pergi ke pasar. Rosid yuridu komison. Nah, Rosid mau apa? Kemeja. Nah, hada kismul kumson. Ini merupakan bagian dari banyaknya kemeja. Itu bisa dilihat seperti al-ba'i menunjukkan bagian dari kemeja-kemeja yang banyak. Al-kumson itu jamak dari kemeja. Kemudian hadihi kumsonun jamilatun. Ini kemeja-kemeja yang indah, kemeja-kemeja yang bagus. Nah, ini berarti informasi pertama bahwa Rosid itu pergi ke pasar
ya, ingin membeli komis atau kemeja. Nah, kemudian al-ba'i yakul kismul kumson, menunjukkan bagian-bagian dari kemeja atau macam-macam kemeja yang baik. Nah, ini teks pertama, paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, hada komisun abyadun wa hada komisun aswarun wa hada komisun ahmarun. Ini kemeja berwarna putih, ini kemeja berwarna kuning. Ya, aswar bermakna kuning ya. Ya. Ahmar artinya apa? Merah. Merah. Baik. Merah. Dari kalimat hada komisun abyadun hingga ahmarun, ini menunjukkan apa? Anwaun minal laun, ya, macam-macam warna dari kemeja. Nah, kemudian al-komisu al-abyadu bi ishrina riyalan wal komisu al-asfaru bi salasina riyalan wal komisul ahmaru bi arba'ina riyalan. Nah, ini kira-kira menunjukkan informasi apa, teman-teman? Ke orang. Nah, Ke pembeli. ke pembeli. Harga. Tentang Harga. harga. Toib Jayet. Nah, ini semuanya menunjukkan harga. Ini artinya kemeja putih itu harganya 20 rial. Nah, kemeja asfar. Mana asfar? Artinya apa? Kuning. Toib. Maknahu warna kuning. Bisa lasina rial. Yaitu 30 rial. Suma komis al-ahmar bi arba'ina rial. 40 rial. Nah. Rashid yurid al-komis al-abiyadu. Nah, Rashid yurid al-laun al-abiyadu. Wala yuhibbu al-laun al-ahmar. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 informasi yang perlu teman-teman ketahui. Bahwa Rashid itu apa? Ingin atau meminat apa? Ingin. Warna putih. Ingin. Putih. Baik. Kemudian Rashid yuhibbul laun al-abyad. Rashid juga menyukai warna putih. Putih. Wala yuhibbu al-laun al-ahmar. Ya, dan tidak menyukai warna merah. Rashid itu tidak menyukai warna merah. Laun artinya apa, Ustaz? Warna ya? Ya. Laun itu artinya al-launu itu artinya warna. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Bisa teman-teman jawab ya. Coba. Nanti saya tunggu ini. Ila aina yadhabu Rashid. Mungkin akhirnya ya, saya tunjuk dulu ya. Saya tunjuk baru teman-teman jawab. Ila akhina Imam. Ila aina yadhabu Rashid. Bisa dijawab. Ila aina yadhabu Rashid. Rashid siapa? Bisa. Nah, yang saya tanya bisa menjawab ya. Nanti yang lainnya bisa. Rashid yadhabu ila Ustaz. Ila Saya aina. lagi ladang kemenukan. Ila aina yadhabu Rashid. Rashid yadhabu ila sauq. Ila suq. Ila suq. Sahih. Kemudian ukhtina Siti Aisyah, mada yuridu Rashid? Rashid yuridu komisun. Yuridu komisun. Ya, komisun. Ya. Baik. Kalau bisa yuridu, komison. Setiap objek itu dia berakhir dengan fathah. Rashid yuridu komisun. Rashid yuridu komisun. Ya, sahih. Nah, semua mana ada mungkin ila akhina
Man yurid ayujib hada soal. Bikam Ana Ustaz. al-qamis al-abyad. Man sayujib bikam al-qamis al-abyad. القميص الأبيض 20 ريال ب 20 Sahih, ريال. sahih. Al-qamis al-abyad bi ishrina riyal. Harga kemeja putih itu 30 riyal. Nah, seperti itu. Ini kita menggunakan mata uang rial ya. Kalau teman-teman kalau di Indonesia ini rupiah ya, mata uangnya rupiah. Bisa disesuaikan aja teman-teman, misalkan kemeja itu harganya mi'atu alaf atau mi'atu alfin. Nah, itu 100.000. Mi'atu rupiah ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, cuma yalihi bikam al-qamis al-asfar. Bikamil komis al-asfar. Berapa harganya? Kemeja warna Bisalasina riyal. Rial. Bisalasina riyal. bisa Bisalasina. riyal. Kalau al-abiyat tadi bi ishrina riyal ya. Kemudian bikamil komis al-ahmar. Berapa harganya? Komis al-ahmar bi khamsina rial. Biarba'in. Biar Biarba'ina al-ahmar ini bi arba'ina riyal. riyal. Harganya kemeja merah itu 40 riyal. Ya. Cuma Berapa Ustaz bi isrina? gimana? Bi isrina berapa? 10. Ishrun, Al-qamis. 20. Ashrun 10, ishruna 20. Berarti bi ishrina riyal itu 20 riyal. Ya. Baik. Nah, insya Allah di setiap pertemuan kita akan belajar satu satu maudhu atau satu judul ya. Dan sepertinya seperti yang saya sampaikan 15 menit pertama untuk al-murojaah atau pengulangan murojaah durus, pengulangan pelajaran. Ya. Baik. Setelah ini akan saya buka bab pertanyaan. Teman-teman bisa membuka saja ya apa yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin tanya tentang makna atau tanya tentang kalimat atau tips untuk belajar tentang percakapan ini, silakan. Ya. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Saya Ustaz. Awalan man yarfa. Saya Ustaz, Abdul Nafis. Baik. Ya, tafadhol bisual. Kaif? Oke, Ustaz. Soal saya lihat di sana kan ada kalimat as-saubun ya. Saya bertolak belakang dari maksudnya berawal dari satu hadis. Kita lihat ma min muslimin yabsuna minal muslimina tauban. Maka fi zimmatillah hatta yuqda bainan nas. Di sana kan ada satu kalimat barang siapa yang bersedekah daripada satu kain. Namun kita lihat dari penjelasan para ulama kita tentang kalimat sauban itu kan menunjukkan kain umum gitu, tidak ditunjukkan kepada satu kain gitu. Itu sebenarnya sauban itu bagaimana kita memaknainya? Apakah memang hanya pengertiannya gaun saja atau memang semua kain? Karena di sana kita lihat pemaknaan dari para ulama kita tentang sauban itu baik kain panjang, baik kain pendek gitu. Menunjukkan secara umum, sauban itu secara umum gitu. Ya. Bagaimana itu Ustaz penjelasannya? Ya. Nah, baik, syukron ala soal. Bila haqiqah al-kalimah al-arabiyah ladaiha ma'an al-kathirah. Nukhti fi ita'i mungkin al-harakah cuma fayakhtalif al-makna. Ya, bahasa Arab itu memang sangat luas ya. Sangat luas dan memiliki banyak makna. Namun
berdasarkan yang teman sampaikan tadi, ya Mas siapa namanya? Disesuaikan ya Pak Ustadz. Mas siapa yang bertanya tadi? 11 Akina siapa? Nurul Nafis, Ustaz. Ya, dalam kalimat tersebut itu memang menggambarkan saub itu sebagai kain Pakaian. atau kain yang pada zaman itu mungkin belum ada yang namanya, belum diproduksi yang namanya pakaian-pakaian sedemikian rupa seperti zaman sekarang. Jadi al-muhadasah atau permisalan ketika zaman dulu itu banyak mengistilahkan umuman, secara umum, ya, belum menspesifikasikan. Namun dengan perkembangan zaman, dengan macam-macam bahasa yang masuk seperti bahasa al-amah atau asukiyah, ya, bahasa pasaran ataupun bahasa resmi seperti yang kita pelajari saat ini, itu juga mempengaruhi, ya. Banyak seperti contoh apa? Kalau tadi mungkin dimisalkan dengan kain, ya, itu mempermisalkan teman-teman itu ke kain secara general, ya. Cuman kalau di sini, ya, kita bisa memaknai al-thawb itu sebagai apa? Gaun, kain yang entah itu panjang entah itu pendek, ya. Gaun itu cenderung panjang atau seperti juga jubah, apalagi yang panjang-panjang, apa lagi contohnya? Jubah, gamis. Nah, anak-anak zaman sekarang itu mungkin bapak atau ibu juga suka, Abi belikan gamis. Nah, seperti itu. Nah, itu Pokoknya bisa disesuaikan lah ya Pak Ustadz ya. sesuaikan zaman. Cuman ketika Akhina tadi menyampaikan itu, memang dipermisalkan al-thawb itu apa? Sebagai hanya kain. Ya, kita tidak mengetahui di zaman-zaman sebelum kita itu mempermisalkan kain itu lebih spesifik lagi. Ya. Iya. Kan ada istilah imamah dan itu banyak juga artian imamah pada zaman dulu seperti apa sih bentuknya. Nah, seperti itu. Ini juga mungkin tentang asaub. Nah, asaub itu lebih digeneralkan ke apa? Ke kain. Ya. Kain. Sahih, lakin sahih. Ya, bimana kain, kalau asaub itu di mana kain juga sahih karena itu belum spesifik. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau terkait ma'ani atau apalagi kita menyangkut pautkan dengan riwayah atau cerita mungkin dari sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang terjaman dahulu, itu kita juga harus mengkaca dalam artian di sini kita melihat zaman. Mungkin ketika itu riwayat tersebut ya memang dimisalkan untuk dinisbatkan kepada apa? Kain secara umum, entah itu pokoknya itu untuk hal-hal yang bisa dikenakan atau bisa digunakan untuk menutupi aurat, seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan al-makna sahih, ya. Keduanya sama-sama betul. Tapi dilihat itu konteksnya di waktu apa, maksud menyampaikannya itu untuk apa, dan lain sebagainya. Iya. Nah, baik. Sesuaikan dengan gambarnya yang sebelah kiri juga. Sahih. Cuma akhor bisa dipahami ya, Mas. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum wa lakum ajma'in. Syukron wa iyyakum. Cuma di kuman saya al-akhor, ada yang mau bertanya lagi? Cuma biasanya agak batuk, jadi Ustaz, cuma kalau ya. ini mau tanya. Ini atas nama siapa? Yuyun. Baik, silakan. Mau tanya yang halaman berapa? 75.
Halaman 75. Halaman 75. Pelajaran 75. Bagian percakapan tafadhol ayyi khidmah. Baik. Ini ya. Ini yang tadi Ustadz katakan maf'ulun bi, apakah uridu atau komisan Ustadz? Nah. Kemudian ciri-cirinya Ustadz Ya. dari maf'ulun. Ustadz, maaf, boleh nggak? Maksudnya kayak bagian warna-warna itu kan ada di atas tuh. Mufradatu, idhofiyah. Maksudnya Ustadz, boleh nggak setiap judul itu diartiin supaya kami tahu juga artinya. Syukron Ustadz. Baik, baik. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk makna ya, usahakan teman-teman sebelum saya jawab ya, usahakan teman-teman sebelum memulai pelajaran menyiapkan al-qalam wal kirtas awil kurasa, bisa menyiapkan pena, kertas atau buku tulis untuk menyantat makna-makna ya. Karena dalam metode kita ini memang sengaja kita belajar mengamati pertama gambar dan kedua makna al-arabiyah. Jadi teman-teman bisa kalau teman-teman catat sendiri, betul. Nah, ini merupakan metode pembelajaran yang menurut saya membantu teman-teman dan bisa membuat teman-teman ini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Karena tidak menjamin dari memberikan makna secara instan, teman-teman bisa lebih mudah memahami dan mempelajarinya. Nah, seperti itu. Jadi untuk makna, semua yang saya ucapkan nanti bisa teman-teman maknai. Bila belum mengetahui maknanya, bisa teman-teman pertanyakan. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan membaca, kemudian setelah membaca akan saya tanyai terlebih dahulu maknanya. Apabila dikira sudah bisa dipahami, baru saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Seperti itu. Baik, ini berbicara tentang maf'ulun bih. Ini dasar saja ya teman-teman. Ini dalam kaidah an-nahwi ya. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, maf'ulun bih itu berposisikan sebagai objek. Jadi setiap perkataan misal yang sempurna itu pasti ada apa? Ismun, fi'lun, harfun atau apa? Mungkin maf'ul atau kata keterangan juga atau objek juga. Misalkan saya ingin minum kopi. Urid an ashroba al-qahwata. Nah, saya ingin minum kopi. Objek di sini kalimat apa? Saya ingin minum kopi. Objek. Kalau ana itu subjek atau fa'il. Kopi. Nah, kopi. Berarti kopi. Nah, kopi itu posisinya objek. Dan objek itu i'rabnya atau kalau dalam bahasa Arab itu halnya itu maf'ulun bi dan berharokat apa? Fathah. Nah, kenapa Ustaz, kenapa kok turidu komison bukan komisun? Karena dia makomnya atau kedudukannya itu sebagai objek atau maf'ulun bi. Nah, kamu mau ke meja. Turidu. Kamu adalah apa? Kamu adalah apa? Fa'il. Ya, rujuknya buat domir kamu atau anta. Anta turidu komison. Ya. Anta turidu komison, bukan anta turidu komisun. Kenapa jadi komison? Karena posisi atau kedudukan komis itu menjadi maf'ulun bi. Nah, jadi ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya apabila di sebuah kalimat itu pertama ada ismun fa'il, kemudian ada fi'il, dan setelah fi'il itu apa biasanya? Ada keterangan yang menunjukkan objek atau maf'ulun bi. Misalkan saya mau minum. Itu masih menimbulkan pertanyaan, minum apa? Nah, biasanya gitu. Dan ana uridu an ashroba al qahwata. Saya mau minum
kopi. Seperti itu. Harus ada an-nya ya Pak Ustadz. Secara al-arabiyah, secara kaidah ya, kita masih awal belajar, bisa menggunakan an, bisa tidak menggunakan an. Ya. Urid ashrobu al-qahwata, sahih, sama ya. An itu merupakan harf yang mewajibkan kata setelahnya itu menjadi mansub atau apa namanya, berharokat fathah. Jadi kalau teman-teman masih bingung, udah memulai ana turid, ana uridu, anta turidu, seperti itu aja nggak apa-apa. Ana uridu al qahwata, itu maknanya sudah, saya ingin kopi. Ana urid ashrobu al qahwata, saya ingin minum kopi. Makna itu an itu hanya harf ya, harf atau huruf yang menasobkan Tambahan. ya. Itu. Baik. Mungkin saya ingin mengingat lagi terkait kata-kata yang mungkin memiliki makna banyak seperti komis ya, ismul komis. Itu teman-teman bisa memperhatikan kalimat-kalimat yang datang sebelum ada yang kalimat itu atau setelah adanya kalimat itu. Ya. Dan bisa teman-teman telusuri kalau misalkan apa tadi? Kitabun itu wajah artinya sudah beda. Al-qiraah itu artinya beda. Ketika mereka bergabungan jadinya menimbulkan makna yang berbeda pula. Ya. Lebih tepatnya makna yang bertambah. Misalkan kitabun itu buku, al-qiraatu itu bacaan. Nah, jadi kalau buku bacaan apa? Kitabun qiraah. Nah, itu buku tentang kaidah-kaidah. Kitabu al-qawaid. Buku tentang ilmu agama. Kitabu ilmud din atau ulumud din. Itu. Kemudian kitab tentang asas-asas agama atau asal mula agama atau kaidah-kaidah al-fiqhiyah. Misalkan kaidah-kaidah fiqh, usulul fiqh, usulud din. Itu. Ya kan, usul kemudian qawaid itu kan memiliki makna yang berbeda. Ya kan? Ketika disatukan jadi menjadi melahirkan makna baru lagi dari hasil dua kata tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Banyak mungkin Ya Ustaz, ya. ada rekamannya. Untuk rekaman ada ya, untuk sementara ini atau mungkin selama ke pembelajaran kita nanti akan saya share di YouTube ya, bisa teman-teman akses ya. Harap Iya. sabar menunggu. Tapi kan di-download ya Pak Ustaz. Nggak bisa di-download. Tidak bisa. Maksudnya biar disimpan buat jadi ulang. Untuk Waktunya cuma sebulan habis. ya, untuk YouTube nanti bisa teman-teman akses saja ya. Ya. Oh, di YouTube. Di YouTube, bukan di Court ya. Biasanya di Court itu memang ada jangka waktu. Ini di YouTube teman-teman bisa tonton kapanpun. Ya, nanti akan saya ini ada 2 video, nanti insya Allah akan saya cantumkan di video yang berbeda ya. Nanti mungkin ini pertemuan pertama untuk at-tasawuf, nanti ada part 2-nya ya untuk hari ini ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau ada saran buat teman-teman? Ustaz mau belajarnya seperti apa? Yang jelas saya tidak bisa memberikan makna secara instan di modul yang kita pelajari sekarang. Ya. Ustaz, itu yang di YouTube linknya yang tadi ya Pak Ustaz? Untuk link YouTube, yang tadi. Untuk YouTube ini nanti menyusul ya, karena ini live record. Ya, jadi nanti akan saya upload terlebih dahulu. Insya Allah nanti malam akan saya share ke teman-teman karena ini memerlukan waktu ya yang cukup lumayan. Iya Ustaz. Jadi, ya syukron Ustaz. Afwan, dan sekedar informasi ya, nanti akan saya aktifkan kolom komentar ya.
teman-teman bisa melontarkan pertanyaan apabila masih bingung, nanti di rekaman saya nanti akan saya respon secara langsung atau melalui diskusi grup di luar jam pembelajaran kita ya. Yang jelas saya bisa menerima diskusi untuk teman-teman yang ingin menanyakan soal-soal berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, itu. Baik. Apakah ada yang Kalau di Japri aja nggak boleh Ustaz, di Japri aja. boleh. Di Japri. Boleh. Boleh saja, boleh. Ya. Ya. Baik. Syukran Ustaz. Afwan, apakah ada pertanyaan lagi? Belum Cukup saya dulu, akhiri. Ustaz. Ya, terakhir. Bagaimana? Tanya Ustaz, kalau habis ini PR. Bagaimana Ibu yang pertama tadi? Ada yang tanya? Oh, enggak, biasanya habis ini dikasih PR. Ya, bisa menunggu ya. Iya. Ya. Ya, Ustaz. Ada lagi? Sudah Ustaz. Syukron. Assalamualaikum. Syukron ala husnil ihtimamikum ya. Ma'asalamah atau ila liqa fi yaumil khamis ya. Fi yaumil khamis nastami maratan ukhra bi maudhu' al-jadid. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis dengan materi yang berbeda. Maaf salamah. Maaf salamah. Bagaimana? Maaf salamah. Ya, Sampai amanillah. ketemu. Ya. Ilaliko itu sampai bertemu kembali. Masalah. Semoga Anda dalam keadaan selamat ya. Amin. Ya, ilaliko. Nah, itu artinya baru sampai berjumpa kembali. Baik. Aktafi bihadzal qadri. Ya. Syukron ala husnil ihtimamikum ma'an najah fi umurikum wa fi ta'allumikum. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.